Shalom jemaat Tuhan. Shalom, saya percaya dimanapun saudara berada pada saat ini, ketika kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan hadir melawat umatnya, amin. Walaupun di tengah wabah COVID-19 ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, ada kuasa untuk menyembuhkan kita semuanya. Kita mau memuji Tuhan kita, Allah kita yang hidup, yang layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Engkaulah gunung batu kami, Tuhan. Tuhanlah kekuatan, ya gunung batu dan keselamatanku, padamu hatiku percaya.
kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Haleluya Yesus, dan kami sembah engkau. Kami tinggikan nama Yesus. Kau suci
pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu sungguh ada dalam ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu itu sungguh ada untuk jemaat-jemaat yang lagi di tempat tinggal masing-masing, yang sama-sama Tuhan kami terhubung oleh jaringan internet secara ibadah secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu itu sama Tuhan seperti yang kami rasakan di tempat ini Bapak, untuk jemaat-Mu di rumah masing-masing Bapak. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kesatuan di negara kami. Kami percaya Bapak bahwa Engkau adalah Tuhan yang kuat, Engkau adalah Tuhan yang sama yang kami sembah Tuhan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang, hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk menyatukan semua denominasi yang ada di negara kami, di dunia ini Bapak. Tuhan, kami berharap Tuhan, biarlah api amarah-Mu itu surut Tuhan. Biar Tuhan lewat itu Tuhan, kami semua orang-orang di bumi ini Bapak berbalik dan mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab kami rindu Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup sembarangan Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup seenaknya, semau kami Bapak. Tapi lewat kejadian yang menimpa kami ini Bapak, kami tahu diri Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan dengan rendah hati berbalik dan mencari wajah-Mu Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di negara kami tercinta ini Bapak, untuk sama-sama Tuhan saling mendoakan, untuk sama-sama Tuhan saling menguatkan. Dalam hal apapun Tuhan, kami tidak mengkritik, kami tidak menjatuhkan mal, tetapi Tuhan lewat kejadian ini Tuhan, meskipun kami di tempat tinggal kami masing-masing, kami tetap memberikan energi positif Tuhan untuk orang-orang Tuhan, untuk tenaga medis, untuk semua orang Tuhan yang berjuang melawan COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Bapak, pengurapan-Mu itu sungguh ada atas kami. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, lawatan-Mu itu sungguh ada di tempat ini Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya
sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Saya mengajak dengan penuh semangat dan sukacita, dimanapun berada boleh berikan tepuk tangan yang setulusnya. Serahkan haleluya. Bapak terima kasih, selamanya Kau kami cinta Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Semua yang kami alami, hadapi, nikmati, semua karena anugerah Bapa. Amin. Kami janji sudah tidak akan mengeluh lagi. Yes. Sebab Bapa ajarkan kepada kami, apakah kami akan maju satu depa sekalipun kami berkhawatir terus-menerus? Apakah kehidupan akan tambah menjadi bagus jika kami tinggal dalam ketakutan? Jawabannya adalah tidak. Maka biarlah kami menaruh iman percaya kami lebih dan lebih lagi di dalam genggaman tangan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Bapa, hamba tahu diri, khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Oleh karenanya, biarlah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Semua yang bersama kami beribadah bersama, biar mengalami hadirat Tuhan di tempat masing-masing. Amin. Ada kasih dan kuasa yang dinyatakan. Amin. Ada sentuhan jamahan Tuhan di hati dan jiwa kami masing-masing, sehingga yang bengkok boleh diluruskan, yang keras dilembutkan, yang sedang susah Tuhan beri penghiburan. Amin. Bahkan hari-hari ini kami berdoa terkhusus jika ada yang demam, ada yang tidak enak badan, sakit, atau bahkan ada anak-anak-Mu yang positif kena daripada corona COVID-19. Dengan iman kami satukan hati, oleh karena bilur-bilur Kristus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua untuk menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Semua bersama katakan amin. Amin, amin, amin. Dimanapun berada semua, shalom, 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 shalom. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Zero but Hero, ya, bagian yang kedua. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tanpa daya, tapi masih bisa berfungsi sebagai pahlawan, masih berguna, tidak hanya berguna, namun jadi berkat buat banyak orang umat Tuhan. Oleh karenanya mari saya ajak sekali lagi, walaupun di rumah jangan malas buka firman Tuhan. 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7, 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan 9. Izinkan saya membaca dan saudara membaca di rumah masing-masing. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan, saya ulangi, tentu ada maksud kenapa saya ulangi umat Tuhan. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah.
lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9 berkata, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Kemarin saya sudah share 1 minggu yang lalu umat Tuhan mengenai metodologi logik yang dicetuskan oleh Aristoteles, dan bagaimana saya curiga rupa-rupanya Aristoteles, saudaraku, terinspirasi daripada kisah ini, kemungkinan besar. Ya, kalau aku duduk di sini, aku mati karena lapar umat Tuhan. Kalau masuk kota ada kelaparan hebat juga mati, belum lagi ditimpukin sama rakyat. Tapi kalau terlalu lama nggak ngapa-ngapain, berpikir terus nggak ngapa-ngapain, pasti mati juga. Lalu mereka mengambil strategi, saudaraku, di mana ada kemungkinan sehingga mereka menyeberang ke perkemahan orang Aram. Maka percayalah umat Tuhan, saya mengalami sesuatu yang sangat naif, signifikan, dan saya bersyukur saya sudah bertobat daripada baper ini. Saya dulu selalu bosan jika punya masalah lalu curhat dengan orang tua saya, dan mama saya akan berkata doa. Ya, nanti cerita lagi doa. Saya rindu suatu masalah yang jawabannya nggak doa umat Tuhan. Saya rindu mama saya atau papa saya memberikan saya cek 5M atau ya. Dan saya bertobat umat Tuhan. Saya bertobat. Sebab kalau saudara mempelajari sejarah manusia, solusi, jalan keluar, pemecahan suatu masalah tak lain tak bukan, tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada umat Tuhan. Only God. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan solution in the middle of tragic situation. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar solusi di tengah keadaan yang sulit sekali. Ini ide yang lampaui jenius umat Tuhan. Memakai 4 orang kusta, orang lepra. Sebelum saudara dan saya itu mengenal istilah social distinction, mereka ini jagonya mengenal social distinction. Mereka terkucil umat Tuhan dan terbiasa sejak mereka mengidap kusta. Mereka social distinction. Tapi ide memakai orang lepra menyelamatkan suatu bangsa itu adalah make sense di tengah keadaan situasi seperti sekarang ini. Kita sekarang amit sudah tolak dalam nama Yesus, mirip orang kusta. Artinya bukan penyakitnya, tolak dalam nama Yesus sekali lagi, tapi keadaan social distinction-nya ini loh. Tapi itu tidak menyurutkan ajaran guru kita, Yeshua HaMashiach, untuk bagaimana saudara dan saya menjadi berkat. Setiap kali saya siapkan firman Tuhan untuk disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini, hari Minggu karena nggak bisa berkepanjangan, alat kami masih lumayan purba umat Tuhan ya. Tapi juga kami tidak menyerah. Entah kenapa saya selalu ingat Kejadian 32 ayat 27. Kejadian 32 ayat 27 mengenai Bapak Yakub umat Tuhan yang bergumul dengan malaikat Tuhan yang menyerupai pria, menyerupai manusia, dan diplecokkan pangkal pahanya. Saudaraku, sakit sekali. Ya, saya pernah kena ankle dan hari-hari ini agak kambuh. Lalu pinggang saudaraku. Puji Tuhan. Tapi sakit sekali, di tengah rasa sakit penderitaan begitu hebat, malaikat Tuhan tanya sama dia, "What's your name? What is your name?" Hey, apakah tidak ada waktu yang lain? Pada waktu tadi pertama ketemu nggak tanya. Kenapa pada waktu titik paling sakit justru tanya, "What is your name?" Nama. Buat perjanjian lama. Nama buat orang Israel adalah tujuan hidup. Di tengah situasi seperti ini, ya, saya mendapatkan banyak pertanyaan konyol yang terus diulang-ulang. Tapi by the way, terima kasih untuk kepercayaannya. Berarti kalian percaya kalau saya hamba Tuhan.
Pertanyaannya apa? Pak, ini sampai kapan? Memang saya IO-nya. Dan ini ulet sekali. Pertanyaan ini ulet sekali. Orang-orang ini bisa tanya saya seminggu 2 kali umat Tuhan. Dan tidak hanya satu orang. Pak Pendeta, ini sampai kapan? Pastor Caleb, ini sampai kapan? Bahkan ada yang histeris, Pak, ini sampai kapan seperti ini? Saya juga mau tanya, tapi saya bilang, tanya Tuhan, sudah. Terus Tuhan gak jawab. Saudaraku, kadang bukan Tuhan gak jawab. Mungkin karena frekuensimu belum pas umat Tuhan. Tahukah saudara, hanya untuk teks seperti ini dengan peralatan terbatas ini umat Tuhan, kami sudah persiapan ini dari 4:30 subuh pagi tadi. Tentu saja saya berbohong, hiperbola sekali umat Tuhan. Panjang umat Tuhan. Ya, so in the middle of this tragic situation, di tengah-tengah engkau dan saya bergumul, otak kita ini tanya, aduh kerjaan, aduh tabungan menipis. Wah, aku sih tenang. Kamu kan gak pernah punya tabungan, harusnya lebih tenang dari aku dong. Saudaraku, parah saudaraku ya. Dan di tengah-tengah posisi yang tidak gampang itu umat Tuhan, what is your name? Siapa kamu? Siapa kamu? Masalah situasi yang pelik bukan hanya membentuk manusia, tidak. Dia mengungkapkan siapa aslimu. Pada waktu perutmu kenyang, kamu bisa pura-pura jadi sosok yang lain, bergaya seperti anggun bangsawan. Tapi pada waktu perutmu lapar, kelihatan aslinya. Apa yang keluar dari mulut kita, oh Tuhan? Apakah kita masih sanggup memuji Tuhan? Semakin kita mendekati Tuhan Allah yang suci, maka makin terasa beban untuk kita bertobat lebih dan lebih lagi. Makanya saya hafal kalau anak-anak saya mulai menjauhi ya komunitasnya, menjauhi ibadah, lalu mereka punya kata-kata yang favorit, udah gak Tuhan-Tuhanan dulu, wong baru hantu-hantuan. Nah, saudaraku ya. Maka itu artinya apa? Mereka ngerti kalau sedang melakukan hal yang gelap-gelap, gak akan suka di tempat yang terang-terang. Gak suka. Mereka mau enjoy itu, maka kedaulatan Allah dan anugerahnya yang besar adalah sumber kekuatan tanggung jawab manusia dan kehendak bebas yang diberikannya kepada kita. So, saya konklusi, Tuhan, saya gak terpanjang lebar. Ini periode singkatnya. Nanti tolong saudara baca 2 Raja-Raja pasal 7 tadi, diteruskan 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Tuhan dalam kemahakuasaannya, walaupun sudah di rumah, tirukan saya, 1, 2, 3, kemahakuasaannya mengusir orang Aram yang sudah mengepung kota sampai kelaparan hebat, sehingga 1 kepala keledai harganya 8 juta rupiah, ya, dan 1 cup, tahi burung merpati 500.000 rupiah, kurs zaman sekarang, ya. Kemarin sudah kita bahas, Pak, tahi burung merpati apa? Tajuknya kelaparan, jadi nggak mungkin untuk kecantikan. Jadi umat Tuhan, Tuhan mengusir orang Aram. Anugerahnya membuat 4 orang kusta tersebut melangkah ke perkemahan orang Aram, mencari, mendapat, mengetok pintu dibuka, meminta, menerima. Mereka menemukan makanan yang mewah sekali. Orang kalau dikenal Tuhan yang dangkal, saudaraku, mengira bahwa ini, oh kemarin saya mengalami Pak, saya karena saking gak tahu kerja apa, saya masuk ke tetangga saya, ya, orangnya pergi semua dan saya ambili semua, TV-nya bagus. Itu perampok. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah 2 hal yang kita itu harus disiplinkan hari ini, ya. Maka umat Tuhan dengar baik-baik. 4 orang kusta tersebut melampaui berkat materi, mereka mendapatkan divine inspiration. Di dalam persimpangan menjadikan mereka alat bagi karya Tuhan menyelamatkan suatu bangsa. Ini tidak patut. Ini hari kabar baik. Kita harus kabarkan pada bangsa kita yang kelaparan. Anda dan saya punya sense
seperti itu tidak. Sense apa? Sense kepatutan. Di situasi seperti sekarang ini. Ngerti nggak mulut ini patutnya ngomong apa? Mata ini patutnya melihat dengan cara bagaimana? Ya, Pak, hari-hari ini paling enak kalau kelahi sama istri suami. Terserah. Pak, saya kok pengennya marah terus ya? Terserah, saudaraku ya. Jarang sih ada yang bilang sama saya, Pak, saya kok pengennya makan nasi liwet, saudaraku. Satu respon yang benar, satu kalimat yang benar, Raja Salomo, satu doa yang benar, Kristus Yesus, satu korban yang benar, seringkali cukup untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar dari kehancuran. Saya mempunyai catatan yang langka sekali. Forbes Magazine, saudaraku tahu kalau majalah Forbes ini, saudaraku ya, isinya mencatat kekayaan orang-orang di dunia. Jadi kalau tulis Eliezer Agung Nugroho ini, Handri Himawan, muda saya yang baru saja menikah minggu ini, puji Tuhan ya. Nggak mungkin kecatat ke Forbes, nggak mungkin. Bukan menyepelekan, tapi memang ya agak menyepelekan sih. Nggak mungkin umat Tuhan. Tapi di tahun September 1992, di tahun 1992 bulan September, mereka tulis seperti ini. Tajuknya gede sih. Why are we unhappy? Because we forgetting God. Kenapa kita nggak bisa bahagia sukacita? Bahkan di tengah kelimpahan, karena kita hidup melupakan Tuhan. Jadi dua hal yang bisa kita pelajari untuk implementasinya setelah engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hasrat ingat Tuhan. Dua, hasrat jadi berkat. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, kamu mau apa umat Tuhan? Ya, sebelum hal ini terjadi kita mikir, wah gimana naikkan omset, wah bagaimana untung banyak, wah nabung, wah agak sedikit abu-abu nggak apa-apa, yang penting kan. Situasinya sulit sekali. Di tengah situasi seperti ini ingat, hasrat ingat Tuhan. Dua, hasrat jadi berkat. Ini harus jadi sifat dasar terutama kita yang mengakui sungguh-sungguh sayang Tuhan. Saya akan tutup, saudara. Kalau nanti kita baca 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7 ini mengenai mereka akan datang ke istana, jangan pernah mikir gampang. Jangan pernah mikir gampang. You and me gak kusta, saudaraku, ketemu Pak Jokowi aja gak gampang kok. Ini kusta. Butuh tekad, hasrat jadi berkat. Malam hari, nanti baca 2 Raja-Raja 7, 10, 11 sampai 14. Mereka teriak-teriak umat Tuhan. Kalau langsung datang bisa tombak umat Tuhan karena kusta. Jadi prosesnya panjang. Jelas tidak mudah. Kalau mudah, seluruh suku bangsa tidak butuh kosakata perjuangan apalagi pengorbanan. Jadi engkau yang hobi ngeluh bicara, saya nggak mau temenan sama kamu. Enggak, saya mengasihimu Tuhan. Ini saatnya untuk genggamkan tekad lebih lagi, berjuang. Tidak pernah mudah umat Tuhan. Hasrat ingin dekat sama Tuhan. Hasrat jadi berkat. Anehnya, banyak orang kalau bikin dosa itu nggak tanya, ini terus gimana, saya harus bagaimana? Enggak. Orang yang bikin dosa seolah-olah tahu harus ngapain. Mahal pun mereka bayar. Tapi begitu, makanya kamu doa sama Tuhan, gimana sih caranya doa? Doa aja tanya. Hidup dong jadi berkat, gimana tuh caranya, uangku sedikit. Saudaraku, kalau bikin dosa seolah-olah manualnya jelas. Tapi giliran mau jadi berkat, bertele-tele tanya terus sama Tuhan. Tapi orang kusta ini ajarkan kepada kita. Mereka harus berteriak-teriak sampai penjaga pintu gerbang itu, saudaraku, dengar. Penjaga tembok atas dengar, baru gerbang dibuka. Social distinction sejauh-jauhnya, saudaraku. Satu barisan. Jaraknya 1,5 meter. Sana. Takut ketularan. Masuk gerbang disemprot disinfektan, saudaraku ya, mirip sekarang, saudaraku. Terus baru boleh, ya, raja tidur malam hari. Nanti baca 2 Raja Fatsal 7. Mereka teriak-teriak, baru raja bilang, ini nih bisa nih. Orang Aram punya strategi, suruh orang-orang kusta ini supaya kita nanti datang, mereka udah sembunyi dan mereka sergap kita dengan pedang. Gak gampang. Tidak gampang jadi orang baik.
tapi layak diperjuangkan. Karena itu makna hidup kita di situ. Persiapkan putri saya. Di tengah situasi seperti ini, apa yang bisa kita bikin umat Tuhan? Saya akan tutup dengan kita nyanyikan lagu pujian sebelum kita berjalan kudus. Tapi percayalah, ini hal gak gampang. Memang saya tahu gak gampang. Putri saya jadikan ilustrasi terakhir, saudaraku, untuk khotbah minggu ini. Kau harus mengerti, putri saya tunarungu, gak bisa dengar. Saya membujuk dia untuk dia nyanyikan suatu lagu. Ya, belum lagi demam panggung. Saya ingat pada waktu saya dulu pertama kali berkhotbah umat Tuhan, saya diare sampai 18 kali. Seorang rekan jemput saya pikir akan menggantikan saya karena nggak tega khotbah pertama kali, ternyata bawa saya untuk disuntik di dokter, dan saya tetap khotbah umat Tuhan. Di keluarga besar saya, mungkin hanya mama saya yang tidak mengalami demam panggung. Ya, dia senang sekali saudaraku di panggung umat Tuhan. Maka saya persiapkan putri saya ini menghafal, menyanyi. Dia bilang nggak bisa. Saya bilang, maukah sayang sama Tuhan jadi berkat? Dan kita akan nyanyikan lagu pujian ini. Maukah saudara di tengah situasi yang sulit ini tetap memuji Tuhan, tetap mempercayainya sepenuh hati. Engkau khawatir, engkau takut juga tidak ada gunanya umat Tuhan. Miliki hasrat untuk sayang Tuhan lebih lagi, miliki hasrat untuk jadi berkat di tengah situasi yang seperti ini. Sebab Sang Raja sudah tetapkan, terlebih berbahagia memberi daripada diberi. Pak, saya tidak punya apa-apa. Beri apa? Beri senyummu, beri doamu, beri tenagamu, berikan masakanmu mungkin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Haleluya. Memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya berharap saudara sudah mempersiapkan seperti yang diinstruksikan untuk kita dapat bersama-sama berjamuan kudus di tempat masing-masing. Mari angkat tangan saudara, satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, oleh karena materai yang sudah Tuhan tetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka biarlah roti dan anggur ini disucikan, dikuduskan, menjadi persekutuan kami
dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan curahkan bagi penebusan dosa kami. Layakkan kami semuanya Tuhan sebagai peringatan akan kasih setia dan anugerah Tuhan yang tidak ada habisnya dalam hidup ini. Saya berdoa semuanya tetap dalam hadirat Tuhan dan kita mempersiapkan perjamuan kudus kita. Membayarku dengan hidup, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, Selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari umat Tuhan kita bersama-sama laksanakan. Mari kita lakukan dengan cara yang benar, yakni dengan sikap hormat dan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara bahwa yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Amin. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat tinggi cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ambil waktu sejenak buat Tuhan. Bersyukurlah, ucapkan terima kasih kepadanya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu, putra-putri kerajaan Allah yang telah dengan setia membawa dan mengembalikan daripada persepuluhan persembahan mereka, dan juga persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, serta persembahan misi. Biarlah Engkau Tuhan yang melihat dan meneruskan perjanjian berkat yang sudah Tuhan tetapkan melalui Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dan jemaat dimanapun berada, kingdom people yang disayang sama Tuhan, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya mari saya ajak dimanapun berada, angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan.
terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun yang terjadi, sekolah, kuliah saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang sedang kesulitan keuangan, perekonomiannya, pekerjaannya, kami mohonkan Tuhan berikan hikmat dan kreativitas untuk mereka boleh membuka pintu berkat yang baru. Amin. Dan biarlah selama kami anak-anak-Mu ini memperjuangkan sesuatu dalam takut akan nama Tuhan yang suci, biarlah Bapa merestuinya berhasil. Anugerahlah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menaungi memenuhi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersuka atas perbuatanmu, sembahlah ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom, langsung dari Padepokan Karangkalasan, studio nomor 7A. Pilih cuci sendiri atau masukin laundry? Segera kami sampaikan, inilah Rock News minggu ini. Untuk minggu ini, semua pertemuan ibadah di gereja ini, Mesiani Community, doa syafaat, dan yang lainnya dilakukan di rumah masing-masing ya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa hubungin officers di nomor masing-masing. Ibadah minggu ini 3 Mei 2020 masih akan tetap diadakan secara online sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari gereja. Informasi lainnya seputar gereja setiap hari dapat dilihat di media sosial gereja. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Parakan, dan GBI Rock Gria Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yang pertama, Tuan Putri Afrina Silvi Theodora Papahan pada tanggal 27 April. Nomor 2, Princess Arabel Emuna Kosasi pada tanggal 28 April. Yang ketiga, Nyonya Besar Ira Kartika Wibowo pada tanggal 28 April.
Princes Randa Rapa Mikaela pada tanggal 30 April. Nomor 5, Nyonya Besar Lydia Heri Bellini pada tanggal 1 Mei. Nomor 6, Tuan Besar Widodo Wardoyo Bintoro pada tanggal 1 Mei. Ada satu lagi. Princess Asyaum Velobe Kenduari pada tanggal 26 April. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Sengyul Cukaya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan setia mengasihi dan kepada Tuhan Yesus besertai ibu senantiasa. Amin.